saya persilahkan yang lain dulu mungkin. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan dari Pak Aim, nanti bisa kita diskusikan lagi. Ini saya beri kesempatan dulu pada yang lain. Silakan jika ada pertanyaan dari Ibu Oci ataupun Pak Asep, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Silakan Ibu Oci. Ya, gini Pak, mau bertanya, misal ada janda sama duda gitu kan menikah dan masing-masing mereka ada harta bawaan dan sama-sama memiliki anak. Nah, dalam pernikahan mereka juga sudah menghasilkan harta bersama. Terus kemudian tiba-tiba si istri meninggal. Si istri meninggal ini bagaimana pembagian warisan harta waris untuk anak-anak si istri tadi, dan juga apakah si suami ini tadi berhak atas harta istri sebelumnya atau dari harta bersama saja. Terima kasih Pak. Termasuk juga anak si suami. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Oci. Barangkali Kang Asep, apakah ada pertanyaan Kang Asep? Kalau belum ada. Untuk sementara menyimak aja dulu, Pak. Oke, baik, baik. Baik, ini pertanyaan yang kedua dari Ibu Oci terkait dengan suami istri. Jadi kasusnya begini, saya ulang dulu ya biar lebih paham masalahnya. Jadi pertama kasusnya ada sepasang suami istri nih, ada dua orang lah, katakanlah dua orang manusia. Ini yang satu janda, yang satu duda begitu. Satu janda, satu duda. Janda udah punya anak, duda udah punya anak. Kemudian mereka menikah begitu. Mereka menikah. Nah, ketika mereka menikah kan berarti mereka nih masing-masing udah bawa harta masing-masing kan begitu ya. Masing-masing sudah bawa harta masing-masing dan juga mereka membawa anak masing-masing begitu. Kemudian katakanlah si istri meninggal tadi. Si istri meninggal, bagaimanakah cara pembagian warisannya? Nah, begini. Kasusnya adalah kalau seperti itu, pertama ya, ini pertama kasusnya begini. Ketika si istri itu meninggal, ya si istri katakanlah misalnya namanya Siti begitu, Siti dia meninggal, maka pertama tentukan dulu siapa ahli warisnya Siti. Pertama itu, tentukan ahli waris Siti. Maka ahli warisnya Siti adalah pertama pasangannya, tadi suaminya kan, suaminya ini masih ada nih. Suaminya katakanlah Udin, ya suaminya Siti namanya Udin. Udin ini masih hidup kan, berarti Udin adalah ahli waris utama, ahli waris dari istrinya Siti ini. Kemudian berikutnya adalah anaknya Siti. Anak kandungnya ya, harus anak kandung. Anak kandungnya Siti, misalnya Siti punya anak Johan misalnya, satu orang lah katakan ya. Siti punya anak satu orang, misalnya namanya Johan. Nah, maka suaminya yang bernama Udin dan juga anak kandungnya Siti yang bernama Johan adalah ahli waris Siti. Berhak menjadi sebagai ahli waris dari hartanya Siti. Nah, kemudian perlu dicek lagi Siti ini apakah ayah dan ibunya Siti masih hidup atau enggak gitu. Perlu dicek itu. Ayah dan ibunya Siti apakah masih hidup atau tidak. Karena ayah dan ibunya si mayit itu adalah ahli waris utama. Seperti yang tadi saya sampaikan. Harus dicek dulu. Jadi dalam Islam itu, ahli waris itu bukan hanya dari atas ke bawah. Bukan hanya dari atas ke bawah. Termasuk dari bawah ke atas juga bisa. Ahli waris itu bukan hanya dari orang tua ke anak, bisa juga dari anak ke orang tua, bisa. Karena kan belum tentu orang tuanya lebih dulu meninggal daripada anaknya. Bisa jadi ada anaknya nih kaya raya, orang tuanya masih hidup. Ada seorang anak, dia wafat dan dia kaya raya misalnya, ternyata orang tuanya masih hidup, kan mungkin terjadi begitu. Nah maka dalam kasus seperti itu, ayah ibunya itu mendapatkan warisan. Jadi si Ibu Siti tadi dicek ya, tadi suaminya masih hidup, anaknya ada masih hidup, punya anak begitu masih hidup. Ternyata ayah ibunya masih ada, ayah ibunya Siti, maka ayah ibunya Siti pun dapat warisan dari Siti itu. Begitu ya. Kecuali kalau sudah tidak ada, ayah ibunya Siti sudah meninggal misalnya. Udah itu persoalannya lain lagi. Nah, sekarang oke itu pertama ya, itu ahli waris. Sudah jelas ahli warisnya. Berikutnya adalah kita tentukan berapa jatah masing-masing. Karena ternyata ayah ibunya Siti tidak ada, berarti yang ada ahli waris cuma suaminya dan anaknya tadi. Suaminya yang bernama Udin dan anaknya Siti yang bernama Johan. Maka cara menghitungnya adalah si suami, ya suami itu dapat 1/4 harta. 1/4
harta Siti, 1/4 harta Siti. Berarti kan ada sisa tuh, yaitu sisanya 3/4. 3/4. Nah, suami dapat 1/4. Kenapa dapat 1/4? Karena Siti saat wafat masih memiliki anak. Kalau Siti pada saat wafat sudah tidak memiliki anak lagi, begitu, apa? Kalau Siti sudah tidak memiliki anak lagi misalnya, maka itu suami dapatnya bukan 1/4 tapi 1/2, ya, dapatnya 1/2 begitu. Nah, karena masih memiliki anak begitu, maka dapat 1/4. Nah, sisanya 3/4 menjadi hak mutlak dari Joni, anaknya Siti itu, 3/4, ya. Nah, persoalannya sekarang adalah 1/4 dan 3/4 ini dari mana? Kan itu masalahnya. 1/4 tadi dengan 3/4 itu dari mana? Dari total harta murni milik Siti. Dari total harta murni milik Siti, gitu. Harta murni milik Siti ini banyak asal usulnya. Jadi harus murni. Jadi gini prinsipnya. Prinsipnya membagikan warisan itu, ya, prinsipnya membagikan warisan itu harus murni milik almarhum. Harus murni milik si mayit. Jangan sampai ada harta yang masih bercampur nih, ada harta si mayit masih tercampur dengan orang yang masih hidup, hak miliknya. Kalau hak milik suami bercampur dengan istri, atau hak milik istri bercampur dengan suami, atau bercampur dengan rekan bisnis, atau dengan saudara, atau dengan siapa saja, kalau ada harta yang masih bercampur hak miliknya, maka harta itu harus dipisahkan dulu, diperjelas. Prinsipnya adalah yang dibagikan itu harus murni milik si mayit, gitu prinsipnya. Ya, harus murni milik si mayit. Dipisahkan dulu, diperjelas. Nah, jadi dari manapun latar belakang asal muasalnya harta Siti, yang penting itu sudah menjadi milik Siti pada saat wafat. Gitu loh. Mungkin Siti itu dulu pernah punya suami dan suaminya itu meninggal. Berarti kan Siti dapat warisan dari suaminya kan? Berarti Siti ini kan janda nih. Janda, berarti kalau janda sebelumnya pernah punya suami kan? Bisa jadi dia jandanya itu karena suaminya meninggal. Berarti kalau suaminya meninggal, berarti kan Siti pernah dapat warisan dari harta suaminya, mantan suaminya pertamanya. Nah, itu tidak ada urusan mau harta dari manapun, kalau pada saat Siti meninggal ternyata itu harta sudah menjadi miliknya Siti, maka itu menjadi warisan. Begitu. Itulah nanti yang dihitung 1/4, 3/4 itu dari situ menghitungnya. Ya. Tentu ini nanti setelah dihitung hal-hal yang lain ya. Nanti kan sebelum dibagikan warisan itu nanti ada yang namanya biaya pengurusan jenazah, ya kan. Kalau ada biaya pengurusan jenazah kan diambil dari situ, dari hartanya si mayit. Ada lagi misalnya untuk pembayaran hutang, kalau si mayit masih memiliki hutang ketika hidupnya, maka itu apa namanya harus dibersihkan dulu tuh hutang-hutangnya, dibayar dari situ, dari hartanya si mayit. Kemudian atau yang ketiga ada wasiat misalnya, dan wasiatnya sah secara hukum, maka harus dikeluarkan dulu biaya pengurusan jenazah, bayar hutangnya, atau kemudian wasiatnya itu diselesaikan. Setelah itu nanti dibagikan warisannya. Yang tadi 1/4 untuk suami, 3/4 yang sisanya itu kan untuk Joni, anaknya yang laki-laki begitu. Begitu kasusnya. Jadi intinya begini, intinya adalah dalam suami istri itu memang ini agak panjang ya bahasannya. Kalau bahas suami istri ini sebetulnya harus satu pertemuan khusus kalau membahas tentang suami istri. Nanti kan kaitannya dengan harta gono gini, ya kan, macam-macam begitu, harta bersama. Pada prinsipnya begini, pada prinsipnya dalam sebuah rumah tangga itu ada 3 jenis ya harta itu. Pertama ada harta milik suami, yang kedua ada harta milik istri, yang ketiga adalah ada harta bersama, ada harta milik bersama. Di dalamnya ada kepemilikan suami, juga ada kepemilikan istri. Jadi dalam harta itu, dalam rumah tangga itu cuma 3 jenis itu aja. Bisa harta milik suami, atau harta milik istri, atau harta bersama, milik kedua belah pihak begitu. Nah itu. Jadi dalam Islam itu sebetulnya tidak ada otomatis orang karena menikah tiba-tiba hartanya bercampur, tidak sebetulnya. Jadi ada 2 orang menikah nih.
kemudian si laki-laki dan si perempuan menikah, terus tiba-tiba setelah mereka menikah, mobil punya si istri jadi milik berdua, mobil milik suami jadi milik berdua. Tidak begitu, tidak begitu. Dalam Islam tidak otomatis. Pernikahan tidak membuat otomatis harta keduanya bercampur, tidak. Dalam Islam tidak. Itulah sebabnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ya, di dalam surat An-Nisa itu kan Allah jelas tuh ayat ke-12 tuh kalau tidak salah, Allah menjelaskan tentang suami istri itu. Kalau suaminya meninggal maka istri dapat sekian, kalau istrinya meninggal maka suami dapat sekian. Itu kan dalam Al-Quran tuh surat An-Nisa ayat 12. Kenapa? Karena memang dalam Al-Quran itu prinsipnya harta suami istri itu terpisah sebetulnya, terpisah. Jadi tidak ada sebab orang karena menikah kemudian tiba-tiba langsung menjadi hartanya langsung otomatis bercampur, tidak gitu. Tapi ada harta suami, ada harta istri, ada harta bersama begitu. Kalau harta bersama tuh seperti inilah kasusnya. Misalnya ada sebuah mobil nih harga 100 juta. Kalau mobil itu 100 juta ternyata pakai uang suami, maka itu mobil milik suami. Tapi kalau itu mobil 100 juta itu belinya pakai uang istri, berarti itu mobil milik istri. Tapi kalau itu mobil harga 100 juta itu 70 juta uang suami, 30 juta uang istri, itu harta bersama. Bagaimana cara pemisahannya? Cara pemisahannya adalah sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing. Porsi sahamnya masing-masing. Begitu. Jadi kalau suami wafat, maka harta suami dari mobil itu cuma 70 juta. Kalau istri wafat, harta dari mobil itu cuma 30 juta. Sesuai dengan porsi sahamnya masing-masing begitu. Nah, itu satu. Yang berikutnya, kalau dengan anak-anaknya, ini yang dilihat adalah anak kandungnya. Anak kandung. Kalau anak tiri kan bukan ahli waris. Jadi kalau misalnya nih, Siti kan yang meninggal Siti nih. Siti ini suaminya bernama Udin. Udin punya anak namanya Ridho misalnya. Udin punya anak namanya Ridho. Nah, Ridho ke Siti itu kan ibu tiri. Ridho ke Siti itu ibu tiri. Ridho adalah anak tirinya Siti. Sehingga ketika Siti meninggal, Ridho bukan ahli waris. Karena Ridho itu adalah anak tiri dari Siti begitu. Anak tiri itu bukan ahli waris. Anak tiri itu bukan ahli waris, anak angkat juga bukan ahli waris, ibu tiri, ibu angkat, ayah tiri, ayah angkat itu bukan ahli waris. Sehingga mereka tidak punya hak waris begitu. Dari situ ya. Nah, mereka hanya bisa nanti lewat jalur hibah atau wasiat. Kalau lewat hibah atau wasiat bisa mereka. Anak tiri, anak angkat itu boleh. Lewat wasiat boleh, lewat hibah boleh, tapi lewat warisan tidak boleh begitu. Nanti ada aturannya terkait hal itu ya, terkait hal itu ada aturannya. Nah, jadi intinya seperti itu. Intinya anak tiri bukan ahli waris. Jadi kalau yang meninggalnya adalah Siti, maka suaminya Siti dan anak kandungnya Siti yang berhak menjadi ahli waris. Anak tirinya Siti bukan ahli waris. Anak tirinya. Begitu juga kalau sebaliknya. Kalau yang meninggal ternyata adalah suaminya. Yang meninggal misalnya adalah Udin. Udin meninggal, Sitinya masih hidup, ya kan? Berarti kan Udin meninggal, Siti masih hidup, berarti kan Siti jadi ahli warisnya. Nah, nanti yang meninggal, apakah anaknya Siti yang bukan anaknya Udin jadi ahli waris? Tidak. Karena anaknya Siti yang bukan anaknya Udin, itu adalah ke Udin kan ayah tiri kan? Ke Udin kan ayah tiri. Nah, berarti dia bukan anak kandung. Karena bukan anak kandung, maka dia bukan ahli waris begitu. Itulah cara pembagiannya. Jadi soal harta, latar belakang harta masing-masing itu tidak ada persoalan. Yang penting hartanya halal begitu. Kemudian itu tadi kan harta itu ada yang namanya harta bawaan. Harta bawaan itu jadi yang disebut hak milik itu begini. Hak milik pribadi itu adalah pertama harta bawaan ya. Harta bawaan itu tadi si suami atau istri kan sebelum mereka menikah kan udah bawa harta masing-masing. Itu harta bawaan. Itu hak masing-masing. Satu, harta bawaan. Yang kedua, yang disebut hak masing-masing itu adalah dia misalnya mendapatkan warisan dari keluarga masing-masing. Misalkan si suami dia dapat warisan dari almarhum orang tuanya. Itu bukan harta bersama, bukan, tapi itu adalah harta milik suami. Si istri pernah dapat warisan dari keluarganya, dari orang tuanya, maka itu harta milik si istri, bukan harta bersama, bukan gitu.
Kemudian ada lagi misalnya pernah dapat si suami pernah dapat pemberian dari siapapun kepada dia pribadi, maka itu hak milik suami pribadi, bukan harta bersama. Si istri pernah mendapatkan pemberian harta atau uang apapun dari siapapun begitu buat dia pribadi, maka itu hak milik pribadi istrinya. Bukan harta bersama. Yang ketika nanti mereka masing-masing meninggal itu menjadi warisannya. Gitu. Ketika siapapun dari mereka meninggal, hak milik masing-masing itulah yang dijadikan warisan, yang dihitung. Jadi pada prinsipnya begini, pada prinsipnya yang dibagikan ketika pembagian warisan itu adalah harus murni harta milik almarhum, harta milik si mayit. Kalau bukan harta milik si mayit atau bercampur, maka harus dipisahkan dulu, dipisahkan seperti tadi. Tidak boleh, intinya tidak boleh ada harta orang yang masih hidup ikut dibagikan. Itu prinsipnya ya, itu prinsipnya. Oke, saya kira itu